Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari hasil rapat itu ada beberapa permasalahan yang bukan hanya terjadi di satu ID cabang tapi juga di beberapa. Yang banyak terjadi itu adalah adanya fenomena penjualan, sebenarnya klasik juga kayaknya masalah ini, penjualan SIP. Gitu. Jadi ada klinik yang dimiliki oleh para medis, tim paramedis, dia butuh dokternya untuk membuka SIP, dikasih dengan harga tertentu seperti itu, tapi dokternya nggak pernah praktik. Dan itu pernah terjadi satu kasus, ada terjadi kasus kematian, dokternya nggak ada di situ, ya akhirnya bisa menyeret teman sejawat di situ. Selain itu juga ada beberapa kali juga kasus teman-teman sejawat itu menghadapi oknum-oknum ini penyidik memanggil teman sejawat tapi dengan bukan pemanggilan yang resmi. Seperti itu. Baru saja tanggal 31 Agustus pun juga saya mendapatkan laporan dari teman sejawat dari Lebak gitu ya. Ada bahkan informasinya dia diinstruksikan oleh kepala dinasnya untuk menghadap ke kepolisian setempat untuk perihal yang lain. Seperti itu, dan itu tidak pernah ada surat-suratnya. Nah itu hal-hal itu juga yang bukan hanya terjadi di 1-2 ID gitu. Dari hasil diskusi juga kita cari tahu ternyata dari ID masing-masing cabang juga itu ternyata belum punya SPO-nya ya, SPO tentang alur pengaduan, dan juga sepertinya belum juga punya hotline-nya kalau kita ingin menanyakan langsung itu harus kemana, ke siapa. Jadi kiranya seperti ini matrik program kerja BHP 2A. Sebagai awalan adalah kita akan merangkul gitu ke masing-masing ID cabang untuk bersama-sama membahas sebenarnya di permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing cabang itu seperti apa. Di Tangerang, di Cilegon, Pandeglang, Lebak, dan yang lainnya. Lalu kita akan membahas bagaimana satu alur proses SPO-nya seperti apa. Dimulai misalkan dokter-dokter itu kita bagi secara garis besar ada dua ya. Dokter yang bekerja di satu institusi rumah sakit dan juga yang bukan rumah sakit. Sebenarnya kalau di dalam institusi rumah sakit, permasalahan-permasalahan itu bisa dicegah di tingkatan awal di bagian komite medik. Dan mungkin bisa ditangani di situ. Apabila tidak bisa ditangani dari bagian subdisiplin komite mediknya, bisa meminta bantuan dari ID cabang setempat. Dari ID cabang setempat, nanti bisa dua hal, apabila permasalahan bisa diselesaikan di tingkatan cabang, atau tidak dapat diselesaikan, atau dia butuh konsultasi dengan ID wilayah, atau butuh pendampingan, atau bahkan butuh pelimpahan kasusnya, seperti itu. Nah itu nanti yang akan kita bahas bagaimana sih alurnya agar satu ID Banten ini memiliki SPO yang sama gitu. Dan dipahami oleh seluruh masing-masing ID cabang. Harus seperti apa alur-alurnya. Dan mungkin juga sama seperti dari MKEK kita juga akan mencoba membentuk satu buku pedoman untuk BHP 2A-nya. Selain itu juga artinya ini tadi juga dari BHP 2 juga dapat masukan juga dari teman-teman yang sebelum sudah presentasi, kita juga akan mengadakan sosialisasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum dan yang potensi-potensinya seperti apa. Bukan hanya nanti kepada teman-teman sejawat, tadi juga ada masukan, berarti kita juga dari masa pendidikan juga artinya bisa kita berikan di situ sosialisasinya di tingkatan-tingkatan universitas. Seperti itu, mungkin kita bisa berkoordinasi dengan FK-FK yang ada di Banten. Juga dengan Dinas Kesehatan dan Komite Medik ya. Gitu. Tentunya kita juga memohon dukungan nih dari ID wilayah untuk peningkatan kapasitas, bukan hanya bagi tim BHP 2A di ID wilayah, tapi juga dengan tim BHP 2A di ID cabang gitu. Karena sebenarnya ada ya pelatihan-pelatihan workshop bagaimana sih penanganan satu kasus seperti itu, bagaimana tata laksananya. Nah itu kalau beberapa orang yang belum punya pengalaman mungkin akan gagap ya. Tapi dengan adanya workshop, terus adanya kita pengayoman, insya Allah itu akan bisa diatasi. Masalah-masalah itu misalkan bisa diselesaikan harusnya di tingkatan ID cabang.
Lalu ini juga pastinya kita juga butuh kolaborasi ya dengan bagian ilmiah. Kita meminta mungkin ada tempat, ada sesi gitu untuk mengisi di dalam acara tersebut gitu. Seperti itu. Jadi membentuk tim pendampingan hukum yang terkena atau sedang mengalami permasalahan hukum gitu ya. Intinya pendampingan. Kita bukan bekerja sebagai advokat di sini, tapi kita bisa memberikan alternatif solusi. Memberikan pencerahan kepada teman sejawat, bisa misalkan dia mengambil jalan A akan menghadapi apa ke depannya. Mengambil jalan B akan menghadapi apa ke depannya, seperti itu. Dari beberapa alternatif solusi itu kita sarankan mana yang terbaik yang harus dihadapi gitu. Kira-kira dari BHP 2A seperti itu pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.